Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil azim. Ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yakhzarun. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, para alim ulama, para mursyidin, semua yang saya muliakan, para jamaah thariqah yang berbahagia. Kesyukuran kita kepada Allah, di mana para pembawa Islam pada abad pertengahan masuk ke Indonesia dengan konsep yang lengkap. Ada ajaran tentang tauhid, ada ajaran tentang ibadah, ada ajaran tentang syariah, ada ajaran tentang muamalah, ada juga ilmu fikih diajarkan, ilmu dakwah diajarkan, dan ilmu tasawuf. Ada juga ajaran tentang jihad fi sabilillah. Tapi semuanya itu dirangkai di dalam sebuah aturan yang serasi, tidak bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Pembawa-pembawa Islam di Indonesia ini mengajarkan Islam tidak melalui kekuasaan, tapi melalui budaya, as-saqafah, melalui kesejahteraan masyarakat, yakni al-iqtisad, ekonomi, dan melalui ilmu dan pemikiran, sehingga awet berganti kekuasaan. Itu umat Islam yang di bawah tidak goncang karena pergantian itu. Nah, ini bedanya dengan Islam di Andalusia yang masuk dengan melalui proses perang. Ketika kekuasaan dipegang, Islamnya tersiar. Tapi ketika ganti, maka menjadi hilang semuanya. Maka ini suatu pelajaran. Marilah Islam kita ini kita cantolkan di ilmu, di kesejahteraan rakyat, dan di kebudayaan. Jangan dicantolkan di pilkada. Kalau menang sombongnya Masya Allah, kalau kalah subhanallah.
Tapi yang ingin saya ketengahkan di sini, para pembawa Islam itu mempunyai daya tarik yang sangat tinggi karena kesufiannya. Beliau tidak menginginkan apa-apa untuk dirinya, tapi dirinya lah yang untuk umat dan untuk Allah. Nah, proses ini melalui proses tasawuf. Bagaimana seorang berjuang untuk perjuangan, bukan memperjuangkan dirinya sendiri. Jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan menggunakan hartamu dan menggunakan dirimu. Nah, di dalam diri itu ada apa saja? Ada pikiran, ada tekad, ya, ada keberanian, ada persatuan, dan bi amwalikum dan hartamu. Nah, belakangan ini kebalik. Wajahidu fi sabilillah li amwalikum. Banyak yang berjuang untuk mencari harta, bukan dengan mengorbankan harta. Nah, oleh karenanya ilmu tentang hukum Islam yang biasanya di dalam agama kita disebut ilmu fikih, ini haram, ini halal, ini makruh, ini syubhat, ya, ini wajib, ini sunnah muakkad dan sebagainya, itu adalah ilmu tentang Islam. Tapi bagaimana kita memiliki ilmu itu berubah menjadi akhlak kita, itu tidak cukup hanya mendengar pengajian. Semuanya sudah tahu sholat sehari 5 kali, tapi masih banyak yang 5 hari sekali. Ya mungkin yang tersenyum ini pengalaman. Jadi untuk mengerti bahwa sholat 5 kali itu mudah. Yang sulit 5 kali betulannya itu. Nah, di sini memulai proses lain, yakni kerelaan kita kepada Allah terhadap syariatnya. Di sini sangat tergantung kepada posisi hati kita, bukan posisi pengetahuan kita. Oleh karenanya, orang-orang alim pada zaman dulu itu rata-rata sufi, ahli tasawuf. Nah, bahwa tasawuf itu mengikuti tarekat apa, ya monggo mawon, asal muktabar. Tetapi beliau sufi. Sehingga di dalam menyampaikan ilmunya, ini halal, ini haram, itu betul-betul lillah. Nah, ketika hukum itu diminta untuk diubah, maka beliau tidak akan mau. Loh, ini bukan dari saya, ini bukan dari nafsu saya, ini bukan dari pikiran saya, ini adalah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu dipenjara 2 tahun karena membela keputusan hukumnya. Nah, menetapkan hukum ini satu masalah, namanya masalah fikih. Tapi kejernihan hati menentukan hukum itu bukan fikih, itu tasawuf. Nah, sekarang sama-sama orang alim di dalam ilmu fikih,
dengan hati yang tidak sama, itu jawaban bisa tidak sama. Kiai, ini hukumnya apa Kiai? Nah, sampean minta yang mana? Ini jawabannya. Mau minta yang berat, ada yang cukupan. Loh, kok bisa begitu, bagaimana? Dan kadang-kadang itu berubah sesuai dengan kepentingan orang, tidak kepentingan Allah. Nah, ini yang memberesi adalah tasawuf. Ada di Kediri, ini satu contoh. Bahsul Masail tentang rokok. Bahsul Masail itu fikih kan? Ilmu hukum Islam. Maka rokok diputuskan makruh tahrim. Makruh tahrim itu artinya dihindarilah karena mendekati haram. Tahu-tahu anggotanya itu ada yang punya pabrik rokok. Usul, kalau ini rokok saya dimakruhkan, kantor NU itu tidak jadi, karena yang nyokong saya. Pabrik rokok itu namanya Minna, M-I-N-N-A. Berunding lagi, Pak. Berunding lagi. Akhirnya diputuskan beda. Rokok makruh tahrim kecuali Minna. Saya ingin, ini guyonan kan, tapi juga renungan. Jadi hukum itu belum selesai. Baru selesai ketika keikhlasan yang menyangga hukum itu. Itu baik hukum agama, hukum umum sama. Sama. Kalau ahli hukum mestinya kan membela hukum. Tapi kan tidak semua. Ada yang maklaran hukum. Ada yang jual beli hukum. Ada yang sarjana hukum masuk hukuman. Jadi sebetulnya yang membedakan itu di mana? Adalah di posisi hatinya. Nah, memproses posisi hati itu tidak bisa lain kecuali proses tasawuf sufiyah itu. Itu bidang keilmuannya. Jadi orang ahli tasawuf itu tidak tertutup kemungkinan untuk dia ahli-ahli yang lain-lain. Yang penting dia bisa memberesi hatinya, meskipun pedagang, ya pedagang sufi. Misalnya dia petani, ya petani yang sufi. Kalau dia jadi umarok, ya umarok yang adil. Nah, begitu jadinya. Jadi tasawuf itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri terus tidak mau gabung sama sektor-sektor ilmu yang lain. Tidak begitu. Orang ahli-ahli ilmu pengetahuan umum pada zaman dulu seperti Al-Kindi, Al-Farabi, ada Ibnu Sina, itu mereka orang-orang sufi yang kemudian memikirkan ilmu alam, ilmu aljabar, ilmu ini, ilmu itu. Khalifah Al-Mansur itu raja, khalifah, tapi sufi. Kalau dia di kantor sudah selesai kerja, lampunya dimatikan. Sebab lampu ini yang bayar negara. Gitu. Kalau tidak kerja, tidak mau di kantor, di rumah. Jadi dengan kesufian ini, maka orang akan menjadi soleh pada bidangnya masing-masing. Nah, di sekolah-sekolah kan ada ilmu tasawuf, ya di fakultas, di ini ada pelajaran ilmu tasawuf, ada dosen tasawuf. Nah, dosen tasawuf itu belum tentu sufi, karena dia mengerti ilmu tasawuf belum tentu menghayati dan memiliki tasawuf itu.
Kalau orang sufi itu dikasih uang sama orang itu tanya, ini dari mana? Untuk apa? Supaya terang halalnya. Oh ini sampean yang ngoni saya. Oh ini sampean untuk pondok saya. Oh ini maksud saya sampean baca Quran. Itu yang jelas. Apa dagang, apa bayar utang, nama itu harus jelas. Nama uangnya itu harus jelas. Nah, tapi kalau dosen tasawuf belum tentu begitu. Mungkin dia sufi, mungkin tidak. Kalau dosen tasawuf HR-nya terlambat, marah-marah dia. Loh, ini kok terlambat, saya sudah mengajar. Misalnya begitu. Jadi tasawuf sebagai sebuah malakah, sebagai pemilikan, itu diperlukan untuk meningkatkan ubudiyah dan tazkiyatun nafs. Nah, jadi ada orang-orang sufi yang kemudian menyendiri. Ada. Tapi orang sufi yang di keramaian juga tidak kurang. Istilahnya kalau orang Jawa itu ada topo sepi, ada topo rame. Topo itu artinya apa? Menjaga diri supaya tidak terpengaruh. Mungkin dia di hutan. Kenapa? Supaya tidak ada pengaruh. Tapi yang tingkat lebih tinggi lagi, dia di pasar tapi tidak terpengaruh dari pasarnya. Nah itu baru situ. Nah orang yang masih dalam proses, ya sebaiknya berkumpul sesama solehnya, supaya tidak ketularan nakalnya. Tapi kalau sudah mateng, dia harus memperbaiki yang nakal-nakal itu. Jadi bisa saja berada di tempat pelacuran, berada di tempat kafe untuk menggeret kembali menjadi anak yang saleh. Tapi ini kalau sudah mapan. Kalau kita belum ini jangan coba-coba, nanti kaku. Nanti jadi pegawai di situ. Ada juga yang menyendiri karena apa? Karena untuk menangkap sesuatu, getaran-getaran yang dia harus jauh dari orang. Itu. Jadi tidak mesti orang sufi mesti di tempat sepi, mesti ramai, ya tergantung kualitas, ya, dan tergantung kebutuhan manusia itu. Nah, proses menjadi sufiah ini, setahu saya di dunia ini ada dua bagian besar. Yang pertama amal masnunat, orang yang mudawamah atau melanggengkan amal ibadah kesunatan setelah wajibnya selesai, maka buahnya Allah akan menunjukkan jalan lurus, siratal mustaqim. Nah, menunjukkan itu ditunjukkan tidak mesti dalam kitab. Kalau belum tentu bapak-bapak mondok, tapi bisa ditunjukkan Allah melalui hati bapak-bapak. Terasa, oh ini benar, ini salah. Sekalipun dalilnya bapak-bapak tidak tahu. Ada yang tahu dalilnya ngelanggar, ya ada juga. Nah, pada umumnya begitu. Tetapi di dalam banyak kesempatan, lalu sufiyah ini umumnya ditempuh dengan tarekat. Karena kalau tarekat itu lebih lengkap, ada mursyidnya, gitu ya, ada amaliyahnya, ada bimbingannya, terus ada tazkirahnya, juga ada muraqabahnya dan sebagainya. Lebih khusus. Dan itu macam-macam, banyak sekali modelnya. Oleh karenanya, lalu ahli sunnah
memilah itu semua, mana yang mu'tabaroh dan mana yang tidak mu'tabaroh, karena sangat banyaknya itu. Nah, kalau mu'tabaroh itu sanadnya nyampe apa enggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa putus di tengah? Di situ masalahnya. Nah, dalam hal semacam ini, organisasi yang mau peduli terhadap bagian-bagian ini adalah Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu sebenarnya warisan Wali Songo tidak hanya untuk belajar agama, tapi untuk merasakan agama. Orang mengerti agama belum tentu merasakan sentuhan agama itu. Karena dari mengerti ke menyentuh itu diperlukan ibadah dan takarrub. Nah, dari menyentuh menjadi malaka, menjadi milik, sehingga Quran itu milik dia, syariat itu ya dia itu. Nah, itu perlu istiqomah. Nah, di sini lalu ada tarekat di Nahdlatul Ulama itu. Tidak hanya mengajarkan fikih, bahsul masail, tapi ada tarekat. Nah, di samping tarekat ini juga ada dakwah. Dakwah dengan fikih itu beda. Kalau fikih itu menentukan ini benar, ini tidak benar, ini halal, ini halal. Udah, titik. Jangan diubah-ubah seperti minna itu tadi. Itu. Nah, kalau dakwah itu orang yang berada di tempat haram, bagaimana ditarik menjadi berada di tempat yang halal? Bagaimana anak yang nakal menjadi soleh? Tidak hanya dicaci maki karena nakalnya. Nah, itu dakwah. Jadi setelah keseimbangan antara fikih dan tasawuf, di sini ada dakwah. Oleh karenanya ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahli fikih itu tidak suka mengkafir-kafirkan orang. Oh, kamu kafir, kamu bid'ah, kamu masuk neraka. Kamu semua yang masuk neraka, dia aja yang tidak masuk neraka. Kok tidak takut dia di surga sendirian? Oh, surga itu arduhas samawati wal ardh. Bentangan surga itu sama dengan bentangan semesta sekarang ini. Bukan seluas bumi cuma debu kecil aja di dalam sakrawala itu. Enggak, kenapa enggak suka mengkafir-kafirkan orang? Apa enggak tahu kalau dia kafir? Apa tidak tahu kalau dia musyrik? Tahu. Tapi yang terfikir orang dai ahli dakwah itu bagaimana menarik yang kafir ini menjadi muslim, menarik yang musyrik menjadi tauhid. Kalau cuma divonis itu apa sulitnya? Nah, di sini diperlukanlah dakwah itu. Nah, orang yang sudah punya fikih tadi dan tasawuf, dia akan berdakwah lebih melekat daripada tidak punya yang dua hal itu. Karena dia menghadapi orang dengan santun, ikut mengurai kesulitan orang. Begitu dakwah itu. Oleh karenanya ulama-ulama itu tamunya banyak, itu tamu tetangga mengeluh. Ini misalnya istri saya kok tidak pulang, Kiai sudah 4 bulan. Apa tidak ada sholawat-sholawat yang kira-kira mempercepat datangnya? Padahal kiainya sendiri 5 bulan nggak pulang. Nah, artinya menerima keluhan. Jadi kiai itu kerjaannya tidak mengeluh. Yang aslinya itu dia menerima keluhan, kemudian mengurai kesulitan itu, memberi obat. Nah, habis itu kamu syahadat setelah ini.
Sehingga umat itu tambah lama tambah banyak. Dulu pada zaman Wali Songo, orang tidak disuruh syahadat dulu, tapi diberesi kesulitannya dulu. Ada apa di kampung ini? Misalnya banyak penyakit. Doa mari. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, yang mendoa itu sufi ya cepat terkabul. Waliullah lah, kita ini wali-wali daya gitu. Ada banjir ya Rabbana hawalaina wala alaina. Sekarang ada banjir ya doa tambah bledek semana. Itu sebenarnya bukan masalah alim atau tidak alim, masalah takorrub atau tidak takorrub. Di situ. Saya dulu punya guru ahli tarekat Naqsyabandi. Kalau saya ngaji itu enggak boleh di ruangan, harus di bawah langit. Itu kalau hujan itu tangannya begini aja. Ya Allah, kita ini masih mengaji, hujannya besok jam 7 saja, dijami. Ya langsung keran. Namanya Kiai Soim. Karena puasa terus. Nah di Rawamangun itu ada Muhammad Soim makan. Ya mesti tidak salah. Jadi terserah. Maka orang dakwah itu dengan kasar itu salah. Bapak-bapak ibu pernah membaca Quran sampai khatam apa enggak? Pernah. Sampai baca bukan hafal. Baca ini pernah enggak sampai khatam 30 juz? Nah, buat yang sudah pernah khatam, saya mau tanya, di tengah Quran itu yang paling tengah bunyinya bagaimana? Wal yatalattaf, lembutlah kamu. Jadi kekuatan Islam itu pada kelembutannya, bukan pada kekerasannya. Dengan kelembutan semua akan lumer. Nah, kita ini kebalik-balik sekarang. Dulu Wali Songo dengan segala kelembutannya. Nah, lalu Kristen yang dibawa Belanda dengan segala kejahatannya, maka kalah dia. 350 tahun kita nggak luntur. Tapi sekarang kebalik. Kita marah terus kalau pidato, ngamuk terus, bakar sana, bakar sini. Kristennya bagi-bagi roti sama gula. Kira-kira menang mana? Kata yang dengar waktu marah-marah, saya itu pingin gula bukan piring, marah-marah sampean. Jadi milik kita diambil orang secara kita tidak sadar. Saya juga heran, ada apa sih orang pidato marah-marah itu, ada apa? Kan lebih baik orang dibimbing irsyad, al-wa'al wal irsyad. Marah, ayo bakar sana, ayo. Nah, terus bagaimana? Saya baru dari Rusia. Di sana ditanya, apa iya Allahu Akbar itu artinya merusak? Loh, ini kan nakal tanya begini nih. Ya enggak lah, saya bilang Allahu Akbar begini-begini. Dia punya video, setiap anak-anak yang mau merusak pagernya DPR Allahu Akbar semua. Nah, tapi itu bukan berarti kita tidak berani berjihad dengan fisik. Enggak, tetap. Coba kiai-kiai tasawuf yang dulu, Kiai Hasyim Asy'ari dan sebagainya, berani enggak melawan Jepang? Berani, Pak, hidup atau mati. Jadi bukan berarti apa rangkaian ini tadi membuat kita menjadi naif. Tapi kapan kita keras kalau dikerasi dan tidak bisa lain? Kapan kita menyerang kalau diserang dan kepepet, tidak bisa menghindar?
Kapan kita mengumumkan perang? Ketika kita diperangi dan tidak bisa lain, seperti Palestina. Ya sudah, pakai ayat wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Jadi sebenarnya sekarang ini kita diaduk-aduk. Ada Islam garis keras, ada Islam garis tengah, ada Islam garis kiri, kanan luar, kiri dalam. Itu sebetulnya image yang salah. Kalau memang mau kafah, tadi yang disampaikan, itu semua ada. Kapan lembut, kapan mengajar, kapan menolong, kapan melawan. Tapi karena nyatanya itu ada kelompok Islam yang penggaweannya ngelawan aja. Akhirnya dicap, ini Islam jurusan ngelawan-ngelawan. Ada yang Islam jurusan ngalah aja. Oh, ini jurusan kalahan. Ada yang tidak peduli, oh ini jurusan masa bodoh, segala macam. Ada yang ngawur, hukumnya disembronoin. Wah, ini jurusan ini. Sebetulnya kalau mau kafah, ini totalitas semuanya itu. Mulai tauhid, ibadah, muamalah. Nah, muamalah ini akan menyangkut tata sosial kita. Itu tadi yang saya ceritakan kan kita. Tapi kalau kita hubungan dengan orang lain kan pakai muamalah. Hubungan dengan sesama muslim bagaimana, non muslim bagaimana, dan sebagainya. Itu tatanannya itu ada di dalam piagam Madinah pada zaman tahun kedua dari hijrah Nabi besar Muhammad. Jadi saya mengajak semuanya, mari kita menekuni bidang yang memang kita suka menekuni. Monggo. Mau ahli fikih, mau ahli ini, mau ahli tasawuf, monggo. Tapi marilah jangan meninggalkan keikhlasan yang merupakan inti daripada tasawuf itu. Karena inti dari tasawuf ini akan diperlukan dimanapun Anda berada, sekalipun di dalam keilmuan Islam yang lain. Dan jangan meninggalkan syariat. Nanti karena ahli tasawuf anaknya 3 nggak diurusi, akhirnya dia dapat pahala dari tasawuf, dapat dosa 3 kali dari anaknya. Berarti tekor 2. Jangan begitu. Tadi kan sudah saya bilang masing-masing mempunyai haknya sendiri. Ini dirangkum di dalam Al-Islam. Waktu zaman Rasulullah itu kan belum ada istilah fikih, tasawuf, itu kan belum ada tafsir. Yang ada ya Al-Islam aja. Quran yang dicatat, hadis tidak boleh dicatat, takut campur dengan Quran. Baru setelah Rasulullah tidak ada, baru sahabat ngumpul-ngumpulin itu. Jadi Quran itu orisinil karena ditungguin sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Nah, baru setelah Rasulullah wafat, ini para sahabat-sahabat Rasul ini hidup melanjutkan Rasulullah, mulai ada hal-hal yang terjadi pada zaman Rasulullah tidak terjadi. Maka mulailah ada pemikiran di situ. Nah, pemikiran yang paling tinggi nilainya adalah pemikiran sahabat, karena beliau pernah hidup dengan Rasulullah. Itu jadi bisa membuat muqaranah atau komparasi yang sebaik-baiknya. Nah, setelah generasi ketiga, dengan sahabat juga putus, dengan Rasulullah juga putus, maka terjadilah pemikiran-pemikiran di dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Yang penting silahkan menekuni pada bidangnya tanpa mengabaikan bidang-bidang lain yang memang diwajibkan oleh syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa kafah,
kita bisa memberikan ibadah secara ikhlas, kita bisa hidup secara ikhlas, kita jadi pejabat secara ikhlas, pemimpin juga secara ikhlas, ya, jadi pedagang pun juga yang ikhlas, petani dan sebagainya, yang mengerti aturan-aturan Allah dan aturan hati nurani. Sebab di samping ada tasawuf yang berdasarkan syariat, berdasarkan agama, itu juga ada olah batin berdasarkan kebatinan. Itu hampir sama tapi tidak sama. Mereka misalnya dengan olah batin mereka budi luhur dan sebagainya, tapi nyantolnya tidak kepada tauhid. Nyantolnya hanya kepada insaniyah, kemanusiaan. Lalu timbullah kebatinan segala macam. Nah ini gampang menyeleweng karena nggak ada tauhidnya. Nah ini yang menjadikan thariqah kadang-kadang keseret itu di situ. Kalau tidak muktabar dia. Saya pernah ikut orang kebatinan. Ini kemudian dia semedi. Ini aja terus 10 menit. Ada orang 10 apa 20. Setelah begini, kamu lihat apa? Oh. Saya lihat ada kuda tidak ada kakinya. Oh, yang kamu ada kaki tidak ada kudanya. Terus dimaknai sendiri, dianu sendiri. Terus itu dasarnya apa? Yang ada di dalam angan-angan itu kan banyak. Bisa dari keinginan yang tersumbat, maka dia keluar menjadi angan-angan. Karena dia lama nggak punya uang, lalu ngipi dapat uang banyak, begitu misalnya. Ada juga karena godaan jin, ada karena godaan setan. Siapa yang jamin bahwa itu ilham? Siapa yang menjamin bahwa itu minallah? Maka saya berharap agar bapak-bapak jangan dekat-dekat ke sana. Ini sepertinya sama, padahal enggak. Ini ada baju nyantel di kapstok sama baju jatuh di tanah, kan beda. Sekalipun kelihatannya sama bajunya. Batinan sekarang luar biasa, merajalela di mana-mana. Perdukunan dan sebagainya. Insyaallah dengan mengikuti para ulama, para mursyidin, kita bisa hidup selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan kita menghadap Allah bi husnil khatimah wa bi syafaati nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya harus ke Bengkulu. Ini nanti takut kalau ketinggalan pesawat. Ya lain dengan yang punya pesawat sendiri. Nah, itu orang gede-gede itu punya pesawat sendiri. Saya kecil-kecil tidak punya. Mohon maaf kalau saya tergesa-gesa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.